Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja dengan NIM S1A12508. Saya dari jurusan Teknik Sipil, Prodi Sipil Umum. Jadi di sini saya akan bahas tentang pemanfaatan drainase dalam infrastruktur jalan. Jadi yang pertama itu ada pengertian. Drainase jalan adalah sistem untuk mengalirkan dan mengendalikan air hujan dari permukaan dan badan jalan agar tidak terjadi genangan yang dapat merusak struktur jalan. Jadi selanjutnya ada yang namanya pemanfaatan, yaitu pemanfaatan drainase jalan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melindungi perkerasan jalan seperti mencegah air masuk ke lapisan tanah dasar, menghindari retak, lubang, dan amblas, memperpanjang umur jalan. Yang kedua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, seperti menjaga daya cengkram ban, mengurangi genangan, dan meningkatkan visibilitas dan kenyamanan berkendara. Yang ketiga, mengendalikan limpasan air, seperti mengarahkan air hujan ke saluran tepi, median, ataupun gorong-gorong. Selanjutnya, mengurangi erosi bahu jalan dan menjaga stabilitas lereng dan timbung. Dan ada juga yang namanya bentuk pemanfaatan drainase jalan. Saluran tepi jalan terbuka atau tertutup. Kedua, inlet dan grill drainase. Tiga, gorong-gorong melintas jalan. Keempat, drainase bawah permukaan atau subdrain. Dan kelima, saluran pada jalan melebar. Yaitu melangkah ke selanjutnya ada juga yang namanya dampak jika drainase jalan buruk. Yaitu dampaknya itu seperti jalan cepat rusak dan berlubang, sering terjadi genangan dan banjir lokal, risiko kecelakaan meningkat, dan biaya pemeliharaan lebih besar. Kita melanjut ke fungsi drainase jalan sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian air permukaan. Drainase berfungsi mengalirkan air hujan secepat mungkin dari permukaan jalan ke saluran tepi atau median. Hal ini mencegah genangan yang dapat menyebabkan licin dan aquaplaning. Kedua, pengendalian air bawah permukaan. Air yang meresap ke dalam lapisan jalan dikendalikan melalui subdrain agar tidak melemahkan lapisan pondasi dan tanah dasar. Ketiga, perlindungan struktur jalan. Dengan berkurangnya air dalam struktur jalan, risiko retak, deformasi, dan lubang dapat diminimalkan. Kita ulang ke selanjutnya, ada juga yang namanya permasalahan drainase jalan. Permasalahan drainase jalan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, saluran tersumbat oleh sampah dan sedimen. Yang kedua, kapasitas saluran tidak sesuai dengan debit hujan. Dan yang ketiga, kurangnya pemeliharaan rutin. Keempat, perubahan tata guna lahan yang meningkatkan limpahan atau limpasan. Selanjutnya, ada juga drainase jalan berkelanjutan. Pemanfaatan drainase jalan modern mengaruh pada konsep ramah lingkungan seperti sumur resapan di sepanjang jalan, perkerasan berpori, bioswale, dan ground garden ataupun kolam retensi dan detensi. Adapun tujuan pemanfaatan drainase jalan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mencegah genangan dan banjir di permukaan jalan. Kedua, melindungi lapisan perkerasan dan tanah dasar. Ketiga, menjaga stabilitas badan dan bahu jalan. Keempat, meningkatkan keselamatan dan kenyamanan lalu lintas. Kelima, memperpanjang umur rencana jalan. Jadi kesimpulannya yaitu pemanfaatan drainase dalam infrastruktur jalan sangat penting untuk menjaga kinerja struktur jalan, keselamatan pengguna, dan umur pelayanan jalan. Sistem drainase yang direncanakan secara baik dan dipelihara secara berkelanjutan akan meningkatkan kualitas dan ketahanan infrastruktur jalan dalam jangka panjang. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja dengan NIM S1A12508. Saya dari jurusan Teknik Sipil, Prodi Sipil Umum.
Jadi di sini saya akan bahas tentang pemanfaatan drainase dalam infrastruktur jalan. Jadi yang pertama itu ada pengertian. Drainase jalan adalah sistem untuk mengalirkan dan mengendalikan air hujan dari permukaan dan badan jalan agar tidak terjadi genangan yang dapat merusak struktur jalan. Jadi selanjutnya ada yang namanya pemanfaatan, yaitu pemanfaatan drainase jalan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melindungi perkerasan jalan seperti mencegah air masuk ke lapisan tanah dasar, menghindari retak, lubang, dan amblas, memperpanjang umur jalan. Yang kedua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, seperti menjaga daya cengkram ban, mengurangi genangan, dan meningkatkan visibilitas dan kenyamanan berkendara. Yang ketiga, mengendalikan limpasan air, seperti mengarahkan air hujan ke saluran tepi, median, ataupun gorong-gorong. Selanjutnya, mengurangi erosi bahu jalan dan menjaga stabilitas lereng dan timbung. Dan ada juga yang namanya bentuk pemanfaatan drainase jalan. Saluran tepi jalan terbuka atau tertutup. Kedua, inlet dan grill drainase. Ketiga, gorong-gorong melintas jalan. Keempat, drainase bawah permukaan atau subdrain. Dan kelima, saluran pada jalan melebar. Yaitu melangkah ke selanjutnya ada juga yang namanya dampak jika drainase jalan buruk. Yaitu dampaknya itu seperti jalan cepat rusak dan berlubang, sering terjadi genangan dan banjir lokal, risiko kecelakaan meningkat, dan biaya pemeliharaan lebih besar. Kita lanjut ke fungsi drainase jalan sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian air permukaan. Drainase berfungsi mengalirkan air hujan secepat mungkin dari permukaan jalan ke saluran tepi atau median. Hal ini mencegah genangan yang dapat menyebabkan licin dan aquaplaning. Kedua, pengendalian air bawah permukaan. Air yang meresap ke dalam lapisan jalan dikendalikan melalui subdrain agar tidak melemahkan lapisan pondasi dan tanah dasar. Ketiga, perlindungan struktur jalan. Dengan berkurangnya air dalam struktur jalan, risiko retak, deformasi, dan lubang dapat diminimalkan. Kita melangkah selanjutnya, ada juga yang namanya permasalahan drainase jalan. Permasalahan drainase jalan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, saluran tersumbat oleh sampah dan sedimen. Yang kedua, kapasitas saluran tidak sesuai dengan debit hujan. Dan yang ketiga, kurangnya pemeliharaan rutin. Keempat, perubahan tata guna lahan yang meningkatkan limpahan atau limpasan. Selanjutnya, ada juga drainase jalan berkelanjutan. Pemanfaatan drainase jalan modern mengaruh pada konsep ramah lingkungan seperti sumur resapan di sepanjang jalan, perkerasan berpori, bioswale, dan ground garden, ataupun kolam retensi dan detensi. Adapun tujuan pemanfaatan drainase jalan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mencegah genangan dan banjir di permukaan jalan. Kedua, melindungi lapisan perkerasan dan tanah dasar. Ketiga, menjaga stabilitas badan dan bahu jalan. Keempat, meningkatkan keselamatan dan kenyamanan lalu lintas. Kelima, memperpanjang umur rencana jalan. Jadi kesimpulannya yaitu pemanfaatan drainase dalam infrastruktur jalan sangat penting untuk menjaga kinerja struktur jalan, keselamatan pengguna, dan umur pelayanan jalan. Sistem drainase yang direncanakan secara baik dan dipelihara secara berkelanjutan akan meningkatkan kualitas dan ketahanan infrastruktur jalan dalam jangka panjang. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja dengan NIM S1A12518. Saya dari jurusan Teknik Sipil, Prodi Sipil Umum. Jadi di sini saya akan bahas tentang pemanfaatan drainase dalam infrastruktur jalan. Jadi yang pertama itu ada pengertian. Drainase jalan adalah sistem untuk mengalirkan dan mengendalikan air hujan dari permukaan dan badan jalan agar tidak terjadi genangan yang dapat merusak struktur jalan.
Jadi selanjutnya ada yang namanya pemanfaatan, yaitu pemanfaatan drainase jalan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melindungi perkerasan jalan seperti mencegah air masuk ke lapisan tanah dasar, menghindari retak, lubang, dan amblas, memperpanjang umur jalan. Yang kedua, meningkatkan keselamatan lalu lintas seperti menjaga daya cengkram ban, mengurangi genangan, dan meningkatkan visibilitas dan kenyamanan berkendara. Yang ketiga, mengendalikan limpasan air seperti mengarahkan air hujan ke saluran tepi, median, ataupun gorong-gorong. Selanjutnya, mengurangi erosi bahu jalan dan menjaga stabilitas lereng dan timbung. Dan ada juga yang namanya bentuk pemanfaatan drainase jalan. Saluran tepi jalan terbuka atau tertutup. Kedua, inlet dan grill drainase. Tiga, gorong-gorong melintas jalan. Keempat, drainase bawah permukaan atau subdrain. Dan kelima, saluran pada jalan melebar. Yaitu melangkah ke selanjutnya ada juga yang namanya dampak jika drainase jalan buruk. Yaitu dampaknya itu seperti jalan cepat rusak dan berlubang, sering terjadi genangan dan banjir lokal, risiko kecelakaan meningkat, dan biaya pemeliharaan lebih besar. Kita lanjut ke fungsi drainase jalan sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian air permukaan. Drainase berfungsi mengalirkan air hujan secepat mungkin dari permukaan jalan ke saluran tepi atau median. Hal ini mencegah genangan yang dapat menyebabkan licin dan aquaplaning. Kedua, pengendalian air bawah permukaan. Air yang meresap ke dalam lapisan jalan dikendalikan melalui subdrain agar tidak melemahkan lapisan pondasi dan tanah dasar. Ketiga, perlindungan struktur jalan. Dengan berkurangnya air dalam struktur jalan, risiko retak, deformasi, dan lubang dapat diminimalkan. Kita ulang ke selanjutnya, ada juga yang namanya permasalahan drainase jalan. Permasalahan drainase jalan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, saluran tersumbat oleh sampah dan sedimen. Yang kedua, kapasitas saluran tidak sesuai dengan debit hujan. Dan yang ketiga, kurangnya pemeliharaan rutin. Keempat, perubahan tata guna lahan yang meningkatkan limpahan atau limpasan. Selanjutnya, ada juga drainase jalan berkelanjutan. Pemanfaatan drainase jalan modern mengaruh pada konsep ramah lingkungan seperti sumur resapan di sepanjang jalan, perkerasan berpori, bioswale, dan ground garden, ataupun kolam retensi dan detensi. Adapun tujuan pemanfaatan drainase jalan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mencegah genangan dan banjir di permukaan jalan. Kedua, melindungi lapisan perkerasan dan tanah dasar. Ketiga, menjaga stabilitas badan dan bahu jalan. Keempat, meningkatkan keselamatan dan kenyamanan lalu lintas. Kelima, memperpanjang umur rencana jalan. Jadi kesimpulannya yaitu pemanfaatan drainase dalam infrastruktur jalan sangat penting untuk menjaga kinerja struktur jalan, keselamatan pengguna, dan umur pelayanan jalan. Sistem drainase yang direncanakan secara baik dan dipelihara secara berkelanjutan akan meningkatkan kualitas dan ketahanan infrastruktur jalan dalam jangka panjang. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja dengan NIM S1A12518. Saya dari jurusan Teknik Sipil, Prodi Sipil Umum. Jadi di sini saya akan bahas tentang pemanfaatan drainase dalam infrastruktur jalan. Jadi yang pertama itu ada pengertian. Drainase jalan adalah sistem untuk mengalirkan dan mengendalikan air hujan dari permukaan dan badan jalan agar tidak terjadi genangan yang dapat merusak struktur jalan. Jadi selanjutnya ada yang namanya pemanfaatan, yaitu pemanfaatan drainase jalan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melindungi perkerasan jalan seperti mencegah air masuk ke lapisan tanah dasar, menghindari retak, lubang, dan amblas, memperpanjang umur jalan.
Yang kedua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, seperti menjaga daya cengkram ban, mengurangi genangan, dan meningkatkan visibilitas dan kenyamanan berkendara. Yang ketiga, mengendalikan limpasan air, seperti mengarahkan air hujan ke saluran tepi, median, ataupun gorong-gorong. Selanjutnya, mengurangi erosi bahu jalan dan menjaga stabilitas lereng dan timbung. Dan ada juga yang namanya bentuk pemanfaatan drainase jalan. Saluran tepi jalan terbuka atau tertutup. Kedua, inlet dan grill drainase. Tiga, gorong-gorong melintas jalan. Keempat, drainase bawah permukaan atau subdrain. Dan kelima, saluran pada jalan melebar. Yaitu melangkah ke selanjutnya ada juga yang namanya dampak jika drainase jalan buruk. Yaitu dampaknya itu seperti jalan cepat rusak dan berlubang, sering terjadi genangan dan banjir lokal, risiko kecelakaan meningkat, dan biaya pemeliharaan lebih besar. Kita lanjut ke fungsi drainase jalan sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian air permukaan. Drainase berfungsi mengalirkan air hujan secepat mungkin dari permukaan jalan ke saluran tepi atau median. Hal ini mencegah genangan yang dapat menyebabkan licin dan aquaplaning. Kedua, pengendalian air bawah permukaan. Air yang meresap ke dalam lapisan jalan dikendalikan melalui subdrain agar tidak melemahkan lapisan pondasi dan tanah dasar. Ketiga, perlindungan struktur jalan. Dengan berkurangnya air dalam struktur jalan, risiko retak, deformasi, dan lubang dapat diminimalkan. Kita ulang ke selanjutnya, ada juga yang namanya permasalahan drainase jalan. Permasalahan drainase jalan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, saluran tersumbat oleh sampah dan sedimen. Yang kedua, kapasitas saluran tidak sesuai dengan debit hujan. Dan yang ketiga, kurangnya pemeliharaan rutin. Keempat, perubahan tata guna lahan yang meningkatkan limpahan atau limpasan. Selanjutnya, ada juga drainase jalan berkelanjutan. Pemanfaatan drainase jalan modern mengaruh pada konsep ramah lingkungan seperti sumur resapan di sepanjang jalan, perkerasan berpori, bioswale, dan ground garden, ataupun kolam retensi dan detensi. Adapun tujuan pemanfaatan drainase jalan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mencegah genangan dan banjir di permukaan jalan. Kedua, melindungi lapisan perkerasan dan tanah dasar. Ketiga, menjaga stabilitas badan dan bahu jalan. Keempat, meningkatkan keselamatan dan kenyamanan lalu lintas. Kelima, memperpanjang umur rencana jalan. Jadi kesimpulannya yaitu pemanfaatan drainase dalam infrastruktur jalan sangat penting untuk menjaga kinerja struktur jalan, keselamatan pengguna, dan umur pelayanan jalan. Sistem drainase yang direncanakan secara baik dan dipelihara secara berkelanjutan akan meningkatkan kualitas dan ketahanan infrastruktur jalan dalam jangka panjang. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja dengan NIM S1A12518. Saya dari jurusan Teknik Sipil, Prodi Sipil Umum. Jadi di sini saya akan bahas tentang pemanfaatan drainase dalam infrastruktur jalan. Jadi yang pertama itu ada pengertian. Drainase jalan adalah sistem untuk mengalirkan dan mengendalikan air hujan dari permukaan dan badan jalan agar tidak terjadi genangan yang dapat merusak struktur jalan. Jadi selanjutnya ada yang namanya pemanfaatan, yaitu pemanfaatan drainase jalan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melindungi perkerasan jalan seperti mencegah air masuk ke lapisan tanah dasar, menghindari retak, lubang, dan amblas, memperpanjang umur jalan. Yang kedua, meningkatkan keselamatan lalu lintas seperti menjaga daya cengkram ban, mengurangi genangan, dan meningkatkan visibilitas dan kenyamanan berkendara. Yang ketiga, mengendalikan limpasan air seperti mengarahkan air hujan ke saluran tepi, median, ataupun gorong-gorong. Selanjutnya, mengurangi erosi bahu jalan.
dan menjaga stabilitas lereng dan timbung. Dan ada juga yang namanya bentuk pemanfaatan drainase jalan. Saluran tepi jalan terbuka atau tertutup. Kedua, inlet dan grill drainase. Tiga, gorong-gorong melintas jalan. Keempat, drainase bawah permukaan atau subdrain. Dan kelima, saluran pada jalan melebar. Yaitu melangkah ke selanjutnya ada juga yang namanya dampak jika drainase jalan buruk. Yaitu dampaknya itu seperti jalan cepat rusak dan berlubang, sering terjadi genangan dan banjir lokal, risiko kecelakaan meningkat, dan biaya pemeliharaan lebih besar. Kita lanjut ke fungsi drainase jalan sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian air permukaan. Drainase berfungsi mengalirkan air hujan secepat mungkin dari permukaan jalan ke saluran tepi atau median. Hal ini mencegah genangan yang dapat menyebabkan licin dan aquaplaning. Kedua, pengendalian air bawah permukaan. Air yang meresap ke dalam lapisan jalan dikendalikan melalui subdrain agar tidak melemahkan lapisan pondasi dan tanah dasar. Ketiga, perlindungan struktur jalan. Dengan berkurangnya air dalam struktur jalan, risiko retak, deformasi, dan lubang dapat diminimalkan. Kita ulang ke selanjutnya, ada juga yang namanya permasalahan drainase jalan. Permasalahan drainase jalan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, saluran tersumbat oleh sampah dan sedimen. Yang kedua, kapasitas saluran tidak sesuai dengan debit hujan. Dan yang ketiga, kurangnya pemeliharaan rutin. Keempat, perubahan tata guna lahan yang meningkatkan limpahan atau limpasan. Selanjutnya, ada juga drainase jalan berkelanjutan. Pemanfaatan drainase jalan modern mengaruh pada konsep ramah lingkungan seperti sumur resapan di sepanjang jalan, perkerasan berpori, bioswale, dan groin garden, ataupun kolam retensi dan detensi. Adapun tujuan pemanfaatan drainase jalan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mencegah genangan dan banjir di permukaan jalan. Kedua, melindungi lapisan perkerasan dan tanah dasar. Ketiga, menjaga stabilitas badan dan bahu jalan. Keempat, meningkatkan keselamatan dan kenyamanan lalu lintas. Kelima, memperpanjang umur rencana jalan. Jadi kesimpulannya yaitu pemanfaatan drainase dalam infrastruktur jalan sangat penting untuk menjaga kinerja struktur jalan, keselamatan pengguna, dan umur pelayanan jalan. Sistem drainase yang direncanakan secara baik dan dipelihara secara berkelanjutan akan meningkatkan kualitas dan ketahanan infrastruktur jalan dalam jangka panjang. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja dengan NIM S1A125018. Saya dari jurusan Teknik Sipil, Prodi Sipil Umum. Jadi di sini saya akan bahas tentang pemanfaatan drainase dalam infrastruktur jalan. Jadi yang pertama itu ada pengertian. Drainase jalan adalah sistem untuk mengalirkan dan mengendalikan air hujan dari permukaan dan badan jalan agar tidak terjadi genangan yang dapat merusak struktur jalan. Jadi selanjutnya ada yang namanya pemanfaatan, yaitu pemanfaatan drainase jalan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melindungi perkerasan jalan seperti mencegah air masuk ke lapisan tanah dasar, menghindari retak, lubang, dan amblas, memperpanjang umur jalan. Yang kedua, meningkatkan keselamatan lalu lintas seperti menjaga daya cengkram ban, mengurangi genangan, dan meningkatkan visibilitas dan kenyamanan berkendara. Yang ketiga, mengendalikan limpasan air seperti mengarahkan air hujan ke saluran tepi, median, ataupun gorong-gorong. Selanjutnya, mengurangi erosi bahu jalan dan menjaga stabilitas lereng dan timbung. Dan ada juga yang namanya bentuk pemanfaatan drainase jalan. Saluran tepi jalan terbuka atau tertutup. Kedua, inlet dan grill drainase. Tiga, gorong-gorong melintas jalan.
Keempat, drainase bawah permukaan atau subdrain. Dan kelima, saluran pada jalan melebar. Yaitu melangkah ke selanjutnya ada juga yang namanya dampak jika drainase jalan buruk. Yaitu dampaknya itu seperti jalan cepat rusak dan berlubang, sering terjadi genangan dan banjir lokal, risiko kecelakaan meningkat, dan biaya pemeliharaan lebih besar. Kita lanjut ke fungsi drainase jalan sebagaimana sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian air permukaan. Drainase berfungsi mengalirkan air hujan secepat mungkin dari permukaan jalan ke saluran tepi atau median. Hal ini mencegah genangan yang dapat menyebabkan licin dan aquaplaning. Kedua, pengendalian air bawah permukaan. Air yang meresap ke dalam lapisan jalan dikendalikan melalui subdrain agar tidak melemahkan lapisan pondasi dan tanah dasar. Ketiga, perlindungan struktur jalan. Dengan berkurangnya air dalam struktur jalan, resiko retak, deformasi, dan lubang dapat diminimalkan. Kita melangkah selanjutnya, ada juga yang namanya permasalahan drainase jalan. Permasalahan drainase jalan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, saluran tersumbat oleh sampah dan sedimen. Yang kedua, kapasitas saluran tidak sesuai dengan debit hujan. Dan yang ketiga, kurangnya pemeliharaan rutin. Keempat, perubahan tata guna lahan yang meningkatkan limpahan atau limpasan. Selanjutnya, ada juga drainase jalan berkelanjutan. Pemanfaatan drainase jalan modern mengaruh pada konsep ramah lingkungan seperti sumur resapan di sepanjang jalan, perkerasan berpori, bioswale, dan ground garden ataupun kolam retensi dan detensi. Adapun tujuan pemanfaatan drainase jalan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mencegah genangan dan banjir di permukaan jalan. Kedua, melindungi lapisan perkerasan dan tanah dasar. Ketiga, menjaga stabilitas badan dan bahu jalan. Keempat, meningkatkan keselamatan dan kenyamanan lalu lintas. Kelima, memperpanjang umur rencana jalan. Jadi kesimpulannya yaitu pemanfaatan drainase dalam infrastruktur jalan sangat penting untuk menjaga kinerja struktur jalan, keselamatan pengguna, dan umur pelayanan jalan. Sistem drainase yang direncanakan secara baik dan dipelihara secara berkelanjutan akan meningkatkan kualitas dan ketahanan infrastruktur jalan dalam jangka panjang. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja dengan NIM S1A12518. Saya dari jurusan Teknik Sipil, Prodi Sipil Umum. Jadi di sini saya akan bahas tentang pemanfaatan drainase dalam infrastruktur jalan. Jadi yang pertama itu ada pengertian. Drainase jalan adalah sistem untuk mengalirkan dan mengendalikan air hujan dari permukaan dan badan jalan agar tidak terjadi genangan yang dapat merusak struktur jalan. Jadi selanjutnya ada yang namanya pemanfaatan, yaitu pemanfaatan drainase jalan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melindungi perkerasan jalan seperti mencegah air masuk ke lapisan tanah dasar, menghindari retak, lubang, dan amblas, memperpanjang umur jalan. Yang kedua, meningkatkan keselamatan lalu lintas seperti menjaga daya cengkram ban, mengurangi genangan, dan meningkatkan visibilitas dan kenyamanan berkendara. Yang ketiga, mengendalikan limpasan air seperti mengarahkan air hujan ke saluran tepi, median, ataupun gorong-gorong. Selanjutnya, mengurangi erosi bahu jalan dan menjaga stabilitas lereng dan timbung. Dan ada juga yang namanya bentuk pemanfaatan drainase jalan. Saluran tepi jalan terbuka atau tertutup. Kedua, inlet dan grill drainase. Ketiga, gorong-gorong melintas jalan. Keempat, drainase bawah permukaan atau subdrain. Dan kelima, saluran pada jalan melebar. Yaitu melangkah ke selanjutnya ada juga yang namanya dampak jika drainase jalan buruk. Yaitu dampaknya itu seperti jalan cepat rusak dan berlubang, sering terjadi genangan dan banjir lokal, risiko kecelakaan meningkat, dan biaya pemeliharaan lebih besar.
Kita lanjut ke fungsi drainase jalan sebagaimana sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian air permukaan. Drainase berfungsi mengalirkan air hujan secepat mungkin dari permukaan jalan ke saluran tepi atau median. Hal ini mencegah genangan yang dapat menyebabkan licin dan aquaplaning. Kedua, pengendalian air bawah permukaan. Air yang meresap ke dalam lapisan jalan dikendalikan melalui subdrain agar tidak melemahkan lapisan pondasi dan tanah dasar. Ketiga, perlindungan struktur jalan. Dengan berkurangnya air dalam struktur jalan, risiko retak, deformasi, dan lubang dapat diminimalkan. Kita ulang ke selanjutnya, ada juga yang namanya permasalahan drainase jalan. Permasalahan drainase jalan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, saluran tersumbat oleh sampah dan sedimen. Yang kedua, kapasitas saluran tidak sesuai dengan debit hujan. Dan yang ketiga, kurangnya pemeliharaan rutin. Keempat, perubahan tata guna lahan yang meningkatkan limpahan atau limpasan. Selanjutnya, ada juga drainase jalan berkelanjutan. Pemanfaatan drainase jalan modern mengaruh pada konsep ramah lingkungan seperti sumur resapan di sepanjang jalan, perkerasan berpori, bioswale, dan ground garden ataupun kolam retensi dan detensi. Adapun tujuan pemanfaatan drainase jalan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mencegah genangan dan banjir di permukaan jalan. Kedua, melindungi lapisan perkerasan dan tanah dasar. Ketiga, menjaga stabilitas badan dan bahu jalan. Keempat, meningkatkan keselamatan dan kenyamanan lalu lintas. Kelima, memperpanjang umur rencana jalan. Jadi kesimpulannya yaitu pemanfaatan drainase dalam infrastruktur jalan sangat penting untuk menjaga kinerja struktur jalan, keselamatan pengguna, dan umur pelayanan jalan. Sistem drainase yang direncanakan secara baik dan dipelihara secara berkelanjutan akan meningkatkan kualitas dan ketahanan infrastruktur jalan dalam jangka panjang. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja dengan NIM S1A12518. Saya dari jurusan Teknik Sipil, Prodi Sipil Umum. Jadi di sini saya akan bahas tentang pemanfaatan drainase dalam infrastruktur jalan. Jadi yang pertama itu ada pengertian. Drainase jalan adalah sistem untuk mengalirkan dan mengendalikan air hujan dari permukaan dan badan jalan agar tidak terjadi genangan yang dapat merusak struktur jalan. Jadi selanjutnya ada yang namanya pemanfaatan, yaitu pemanfaatan drainase jalan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melindungi perkerasan jalan seperti mencegah air masuk ke lapisan tanah dasar, menghindari retak, lubang, dan amblas, memperpanjang umur jalan. Yang kedua, meningkatkan keselamatan lalu lintas seperti menjaga daya cengkram ban, mengurangi genangan, dan meningkatkan visibilitas dan kenyamanan berkendara. Yang ketiga, mengendalikan limpasan air seperti mengarahkan air hujan ke saluran tepi, median, ataupun gorong-gorong. Selanjutnya, mengurangi erosi bahu jalan dan menjaga stabilitas lereng dan timbung. Dan ada juga yang namanya bentuk pemanfaatan drainase jalan. Saluran tepi jalan terbuka atau tertutup. Kedua, inlet dan grill drainase. Tiga, gorong-gorong melintas jalan. Keempat, drainase bawah permukaan atau subdrain. Dan kelima, saluran pada jalan melebar. Yaitu melangkah ke selanjutnya ada juga yang namanya dampak jika drainase jalan buruk. Yaitu dampaknya itu seperti jalan cepat rusak dan berlubang, sering terjadi genangan dan banjir lokal, risiko kecelakaan meningkat, dan biaya pemeliharaan lebih besar. Kita lanjut ke fungsi drainase jalan sebagaimana sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian air permukaan. Drainase berfungsi mengalirkan air hujan secepat mungkin dari permukaan jalan ke saluran tepi atau median. Hal ini mencegah genangan yang dapat menyebabkan licin dan aquaplaning. Kedua, pengendalian air bawah permukaan.
Air yang meresap ke dalam lapisan jalan dikendalikan melalui subdrain agar tidak melemahkan lapisan pondasi dan tanah dasar. Ketiga, perlindungan struktur jalan. Dengan berkurangnya air dalam struktur jalan, resiko retak, deformasi, dan lubang dapat diminimalkan. Kita melangkah selanjutnya, ada juga yang namanya permasalahan drainase jalan. Permasalahan drainase jalan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, saluran tersumbat oleh sampah dan sedimen. Yang kedua, kapasitas saluran tidak sesuai dengan debit hujan. Dan yang ketiga, kurangnya pemeliharaan rutin. Keempat, perubahan tata guna lahan yang meningkatkan limpahan atau limpasan. Selanjutnya, ada juga drainase jalan berkelanjutan. Pemanfaatan drainase jalan modern mengaruh pada konsep ramah lingkungan seperti sumur resapan di sepanjang jalan, perkerasan berpori, bioswale, dan ground garden ataupun kolam retensi dan detensi. Adapun tujuan pemanfaatan drainase jalan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mencegah genangan dan banjir di permukaan jalan. Kedua, melindungi lapisan perkerasan dan tanah dasar. Ketiga, menjaga stabilitas badan dan bahu jalan. Keempat, meningkatkan keselamatan dan kenyamanan lalu lintas. Kelima, memperpanjang umur rencana jalan. Jadi kesimpulannya yaitu pemanfaatan drainase dalam infrastruktur jalan sangat penting untuk menjaga kinerja struktur jalan, keselamatan pengguna, dan umur pelayanan jalan. Sistem drainase yang direncanakan secara baik dan dipelihara secara berkelanjutan akan meningkatkan kualitas dan ketahanan infrastruktur jalan dalam jangka panjang. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja dengan NIM S1A12518. Saya dari jurusan Teknik Sipil, Prodi Sipil Umum. Jadi di sini saya akan bahas tentang pemanfaatan drainase dalam infrastruktur jalan. Jadi yang pertama itu ada pengertian. Drainase jalan adalah sistem untuk mengalirkan dan mengendalikan air hujan dari permukaan dan badan jalan agar tidak terjadi genangan yang dapat merusak struktur jalan. Jadi selanjutnya ada yang namanya pemanfaatan, yaitu pemanfaatan drainase jalan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melindungi perkerasan jalan seperti mencegah air masuk ke lapisan tanah dasar, menghindari retak, lubang, dan amblas, memperpanjang umur jalan. Yang kedua, meningkatkan keselamatan lalu lintas seperti menjaga daya cengkram ban, mengurangi genangan, dan meningkatkan visibilitas dan kenyamanan berkendara. Yang ketiga, mengendalikan limpasan air seperti mengarahkan air hujan ke saluran tepi, median, ataupun gorong-gorong. Selanjutnya, mengurangi erosi bahu jalan dan menjaga stabilitas lereng dan timbung. Dan ada juga yang namanya bentuk pemanfaatan drainase jalan. Saluran tepi jalan terbuka atau tertutup. Kedua, inlet dan grill drainase. Ketiga, gorong-gorong melintas jalan. Keempat, drainase bawah permukaan atau subdrain. Dan kelima, saluran pada jalan melebar. Yaitu melangkah ke selanjutnya ada juga yang namanya dampak jika drainase jalan buruk. Yaitu dampaknya itu seperti jalan cepat rusak dan berlubang, sering terjadi genangan dan banjir lokal, risiko kecelakaan meningkat, dan biaya pemeliharaan lebih besar. Kita lanjut ke fungsi drainase jalan sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian air permukaan. Drainase berfungsi mengalirkan air hujan secepat mungkin dari permukaan jalan ke saluran tepi atau median. Hal ini mencegah genangan yang dapat menyebabkan licin dan aquaplaning. Kedua, pengendalian air bawah permukaan. Air yang meresap ke dalam lapisan jalan dikendalikan melalui subdrain agar tidak melemahkan lapisan pondasi dan tanah dasar. Ketiga, perlindungan struktur jalan. Dengan berkurangnya air dalam struktur jalan, resiko retak, deformasi, dan lubang dapat diminimalkan. Kita melangkah selanjutnya, ada juga yang namanya permasalahan drainase jalan.
Permasalahan drainase jalan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, saluran tersumbat oleh sampah dan sedimen. Yang kedua, kapasitas saluran tidak sesuai dengan debit hujan. Dan yang ketiga, kurangnya pemeliharaan rutin. Keempat, perubahan tata guna lahan yang meningkatkan limpahan atau limpasan. Selanjutnya, ada juga drainase jalan berkelanjutan. Pemanfaatan drainase jalan modern mengaruh pada konsep ramah lingkungan seperti sumur resapan di sepanjang jalan, perkerasan berpori, bioswale, dan ground garden ataupun kolam retensi dan detensi. Adapun tujuan pemanfaatan drainase jalan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mencegah genangan dan banjir di permukaan jalan. Kedua, melindungi lapisan perkerasan dan tanah dasar. Ketiga, menjaga stabilitas badan dan bahu jalan. Keempat, meningkatkan keselamatan dan kenyamanan lalu lintas. Kelima, memperpanjang umur rencana jalan. Jadi kesimpulannya yaitu pemanfaatan drainase dalam infrastruktur jalan sangat penting untuk menjaga kinerja struktur jalan, keselamatan pengguna, dan umur pelayanan jalan. Sistem drainase yang direncanakan secara baik dan dipelihara secara berkelanjutan akan meningkatkan kualitas dan ketahanan infrastruktur jalan dalam jangka panjang. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja dengan NIM S1A12518. Saya dari jurusan Teknik Sipil, Prodi Sipil Umum. Jadi di sini saya akan bahas tentang pemanfaatan drainase dalam infrastruktur jalan. Jadi yang pertama itu ada pengertian. Drainase jalan adalah sistem untuk mengalirkan dan mengendalikan air hujan dari permukaan dan badan jalan agar tidak terjadi genangan yang dapat merusak struktur jalan. Jadi selanjutnya ada yang namanya pemanfaatan, yaitu pemanfaatan drainase jalan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melindungi perkerasan jalan seperti mencegah air masuk ke lapisan tanah dasar, menghindari retak, lubang, dan amblas, memperpanjang umur jalan. Yang kedua, meningkatkan keselamatan lalu lintas seperti menjaga daya cengkram ban, mengurangi genangan, dan meningkatkan visibilitas dan kenyamanan berkendara. Yang ketiga, mengendalikan limpasan air seperti mengarahkan air hujan ke saluran tepi, median, ataupun gorong-gorong. Selanjutnya, mengurangi erosi bahu jalan dan menjaga stabilitas lereng dan timbung. Dan ada juga yang namanya bentuk pemanfaatan drainase jalan. Saluran tepi jalan terbuka atau tertutup. Kedua, inlet dan grill drainase. Tiga, gorong-gorong melintas jalan. Keempat, drainase bawah permukaan atau subdrain. Dan kelima, saluran pada jalan melebar. Yaitu melangkah ke selanjutnya ada juga yang namanya dampak jika drainase jalan buruk. Yaitu dampaknya itu seperti jalan cepat rusak dan berlubang, sering terjadi genangan dan banjir lokal, risiko kecelakaan meningkat, dan biaya pemeliharaan lebih besar. Kita lanjut ke fungsi drainase jalan sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian air permukaan. Drainase berfungsi mengalirkan air hujan secepat mungkin dari permukaan jalan ke saluran tepi atau median. Hal ini mencegah genangan yang dapat menyebabkan licin dan aquaplaning. Kedua, pengendalian air bawah permukaan. Air yang meresap ke dalam lapisan jalan dikendalikan melalai subdrain agar tidak melemahkan lapisan pondasi dan tanah dasar. Ketiga, perlindungan struktur jalan. Dengan berkurangnya air dalam struktur jalan, risiko retak, deformasi, dan lubang dapat diminimalkan. Kita ulang ke selanjutnya, ada juga yang namanya permasalahan drainase jalan. Permasalahan drainase jalan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, saluran tersumbat oleh sampah dan sedimen. Yang kedua, kapasitas saluran tidak sesuai dengan debit hujan. Dan yang ketiga, kurangnya pemeliharaan rutin. Keempat, perubahan tata guna lahan yang meningkatkan limpahan atau limpasan.
Selanjutnya, ada juga drainase jalan berkelanjutan. Pemanfaatan drainase jalan modern mengaruh pada konsep ramah lingkungan seperti sumur resapan di sepanjang jalan, perkerasan berpori, bioswale, dan ground garden ataupun kolam retensi dan detensi. Adapun tujuan pemanfaatan drainase jalan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mencegah genangan dan banjir di permukaan jalan. Kedua, melindungi lapisan perkerasan dan tanah dasar. Ketiga, menjaga stabilitas badan dan bahu jalan. Keempat, meningkatkan keselamatan dan kenyamanan lalu lintas. Kelima, memperpanjang umur rencana jalan. Jadi kesimpulannya yaitu pemanfaatan drainase dalam infrastruktur jalan sangat penting untuk menjaga kinerja struktur jalan, keselamatan pengguna, dan umur pelayanan jalan. Sistem drainase yang direncanakan secara baik dan dipelihara secara berkelanjutan akan meningkatkan kualitas dan ketahanan infrastruktur jalan dalam jangka panjang. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja dengan NIM S1A12518. Saya dari jurusan Teknik Sipil, Prodi Sipil Umum. Jadi di sini saya akan bahas tentang pemanfaatan drainase dalam infrastruktur jalan. Jadi yang pertama itu ada pengertian. Drainase jalan adalah sistem untuk mengalirkan dan mengendalikan air hujan dari permukaan dan badan jalan agar tidak terjadi genangan yang dapat merusak struktur jalan. Jadi selanjutnya ada yang namanya pemanfaatan, yaitu pemanfaatan drainase jalan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melindungi perkerasan jalan seperti mencegah air masuk ke lapisan tanah dasar, menghindari retak, lubang, dan amblas, memperpanjang umur jalan. Yang kedua, meningkatkan keselamatan lalu lintas seperti menjaga daya cengkram ban, mengurangi genangan, dan meningkatkan visibilitas dan kenyamanan berkendara. Yang ketiga, mengendalikan limpasan air seperti mengarahkan air hujan ke saluran tepi, median, ataupun gorong-gorong. Selanjutnya, mengurangi erosi bahu jalan dan menjaga stabilitas lereng dan timbung. Dan ada juga yang namanya bentuk pemanfaatan drainase jalan. Saluran tepi jalan terbuka atau tertutup. Kedua, inlet dan grill drainase. Tiga, gorong-gorong melintas jalan. Keempat, drainase bawah permukaan atau subdrain. Dan kelima, saluran pada jalan melebar. Yaitu melangkah ke selanjutnya ada juga yang namanya dampak jika drainase jalan buruk. Yaitu dampaknya itu seperti jalan cepat rusak dan berlubang, sering terjadi genangan dan banjir lokal, risiko kecelakaan meningkat, dan biaya pemeliharaan lebih besar. Kita lanjut ke fungsi drainase jalan sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian air permukaan. Drainase berfungsi mengalirkan air hujan secepat mungkin dari permukaan jalan ke saluran tepi atau median. Hal ini mencegah genangan yang dapat menyebabkan licin dan aquaplaning. Kedua, pengendalian air bawah permukaan. Air yang meresap ke dalam lapisan jalan dikendalikan melalai subdrain agar tidak melemahkan lapisan pondasi dan tanah dasar. Ketiga, perlindungan struktur jalan. Dengan berkurangnya air dalam struktur jalan, risiko retak, deformasi, dan lubang dapat diminimalkan. Kita ulang ke selanjutnya, ada juga yang namanya permasalahan drainase jalan. Permasalahan drainase jalan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, saluran tersumbat oleh sampah dan sedimen. Yang kedua, kapasitas saluran tidak sesuai dengan debit hujan. Dan yang ketiga, kurangnya pemeliharaan rutin. Keempat, perubahan tata guna lahan yang meningkatkan limpahan atau limpasan. Selanjutnya, ada juga drainase jalan berkelanjutan. Pemanfaatan drainase jalan modern mengaruh pada konsep ramah lingkungan seperti sumur resapan di sepanjang jalan, perkerasan berpori, bioswale, dan ground garden ataupun kolam retensi dan detensi.
Adapun tujuan pemanfaatan drainase jalan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mencegah genangan dan banjir di permukaan jalan. Kedua, melindungi lapisan perkerasan dan tanah dasar. Ketiga, menjaga stabilitas badan dan bahu jalan. Keempat, meningkatkan keselamatan dan kenyamanan lalu lintas. Kelima, memperpanjang umur rencana jalan. Jadi kesimpulannya yaitu pemanfaatan drainase dalam infrastruktur jalan sangat penting untuk menjaga kinerja struktur jalan, keselamatan pengguna, dan umur pelayanan jalan. Sistem drainase yang direncanakan secara baik dan dipelihara secara berkelanjutan akan meningkatkan kualitas dan ketahanan infrastruktur jalan dalam jangka panjang. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja dengan NIM S1A12518. Saya dari jurusan Teknik Sipil, Prodi Sipil Umum. Jadi di sini saya akan bahas tentang pemanfaatan drainase dalam infrastruktur jalan. Jadi yang pertama itu ada pengertian. Drainase jalan adalah sistem untuk mengalirkan dan mengendalikan air hujan dari permukaan dan badan jalan agar tidak terjadi genangan yang dapat merusak struktur jalan. Jadi selanjutnya ada yang namanya pemanfaatan, yaitu pemanfaatan drainase jalan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melindungi perkerasan jalan seperti mencegah air masuk ke lapisan tanah dasar, menghindari retak, lubang, dan amblas, memperpanjang umur jalan. Yang kedua, meningkatkan keselamatan lalu lintas seperti menjaga daya cengkram ban, mengurangi genangan, dan meningkatkan visibilitas dan kenyamanan berkendara. Yang ketiga, mengendalikan limpasan air seperti mengarahkan air hujan ke saluran tepi, median, ataupun gorong-gorong. Selanjutnya, mengurangi erosi bahu jalan dan menjaga stabilitas lereng dan timbung. Dan ada juga yang namanya bentuk pemanfaatan drainase jalan. Saluran tepi jalan terbuka atau tertutup. Kedua, inlet dan grill drainase. Tiga, gorong-gorong melintas jalan. Keempat, drainase bawah permukaan atau subdrain. Dan kelima, saluran pada jalan melebar. Yaitu melangkah ke selanjutnya ada juga yang namanya dampak jika drainase jalan buruk. Yaitu dampaknya itu seperti jalan cepat rusak dan berlubang, sering terjadi genangan dan banjir lokal, risiko kecelakaan meningkat, dan biaya pemeliharaan lebih besar. Kita lanjut ke fungsi drainase jalan sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian air permukaan. Drainase berfungsi mengalirkan air hujan secepat mungkin dari permukaan jalan ke saluran tepi atau median. Hal ini mencegah genangan yang dapat menyebabkan licin dan aquaplaning. Kedua, pengendalian air bawah permukaan. Air yang meresap ke dalam lapisan jalan dikendalikan melalui subdrain agar tidak melemahkan lapisan pondasi dan tanah dasar. Ketiga, perlindungan struktur jalan. Dengan berkurangnya air dalam struktur jalan, risiko retak, deformasi, dan lubang dapat diminimalkan. Kita ulang ke selanjutnya, ada juga yang namanya permasalahan drainase jalan. Permasalahan drainase jalan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, saluran tersumbat oleh sampah dan sedimen. Yang kedua, kapasitas saluran tidak sesuai dengan debit hujan. Dan yang ketiga, kurangnya pemeliharaan rutin. Keempat, perubahan tata guna lahan yang meningkatkan limpahan atau limpasan. Selanjutnya, ada juga drainase jalan berkelanjutan. Pemanfaatan drainase jalan modern mengaruh pada konsep ramah lingkungan seperti sumur resapan di sepanjang jalan, perkerasan berpori, bioswale, dan ground garden, ataupun kolam retensi dan detensi. Adapun tujuan pemanfaatan drainase jalan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mencegah genangan dan banjir di permukaan jalan. Kedua, melindungi lapisan perkerasan dan tanah dasar. Ketiga, menjaga stabilitas badan dan bahu jalan. Keempat, meningkatkan keselamatan dan kenyamanan lalu lintas.
kelima memperpanjang umur rencana jalan. Jadi kesimpulannya yaitu pemanfaatan drainase dalam infrastruktur jalan sangat penting untuk menjaga kinerja struktur jalan, keselamatan pengguna, dan umur pelayanan jalan. Sistem drainase yang direncanakan secara baik dan dipelihara secara berkelanjutan akan meningkatkan kualitas dan ketahanan infrastruktur jalan dalam jangka panjang. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja dengan NIM S1A12518. Saya dari jurusan Teknik Sipil, Prodi Sipil Umum. Jadi di sini saya akan bahas tentang pemanfaatan drainase dalam infrastruktur jalan. Jadi yang pertama itu ada pengertian. Drainase jalan adalah sistem untuk mengalirkan dan mengendalikan air hujan dari permukaan dan badan jalan agar tidak terjadi genangan yang dapat merusak struktur jalan. Jadi selanjutnya ada yang namanya pemanfaatan, yaitu pemanfaatan drainase jalan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melindungi perkerasan jalan seperti mencegah air masuk ke lapisan tanah dasar, menghindari retak, lubang, dan amblas, memperpanjang umur jalan. Yang kedua, meningkatkan keselamatan lalu lintas seperti menjaga daya cengkram ban, mengurangi genangan, dan meningkatkan visibilitas dan kenyamanan berkendara. Yang ketiga, mengendalikan limpasan air seperti mengarahkan air hujan ke saluran tepi, median, ataupun gorong-gorong. Selanjutnya, mengurangi erosi bahu jalan dan menjaga stabilitas lereng dan timbung. Dan ada juga yang namanya bentuk pemanfaatan drainase jalan. Saluran tepi jalan terbuka atau tertutup. Kedua, inlet dan grill drainase. Tiga, gorong-gorong melintas jalan. Keempat, drainase bawah permukaan atau subdrain. Dan kelima, saluran pada jalan melebar. Yaitu melangkah ke selanjutnya ada juga yang namanya dampak jika drainase jalan buruk. Yaitu dampaknya itu seperti jalan cepat rusak dan berlubang, sering terjadi genangan dan banjir lokal, risiko kecelakaan meningkat, dan biaya pemeliharaan lebih besar. Kita lanjut ke fungsi drainase jalan sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian air permukaan. Drainase berfungsi mengalirkan air hujan secepat mungkin dari permukaan jalan ke saluran tepi atau median. Hal ini mencegah genangan yang dapat menyebabkan licin dan aquaplaning. Kedua, pengendalian air bawah permukaan. Air yang meresap ke dalam lapisan jalan dikendalikan melalui subdrain agar tidak melemahkan lapisan pondasi dan tanah dasar. Ketiga, perlindungan struktur jalan. Dengan berkurangnya air dalam struktur jalan, risiko retak, deformasi, dan lubang dapat diminimalkan. Kita melangkah selanjutnya, ada juga yang namanya permasalahan drainase jalan. Permasalahan drainase jalan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, saluran tersumbat oleh sampah dan sedimen. Yang kedua, kapasitas saluran tidak sesuai dengan debit hujan. Dan yang ketiga, kurangnya pemeliharaan rutin. Keempat, perubahan tata guna lahan yang meningkatkan limpahan atau limpasan. Selanjutnya, ada juga drainase jalan berkelanjutan. Pemanfaatan drainase jalan modern mengaruh pada konsep ramah lingkungan seperti sumur resapan di sepanjang jalan, perkerasan berpori, bioswale, dan ground garden, ataupun kolam retensi dan detensi. Adapun tujuan pemanfaatan drainase jalan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mencegah genangan dan banjir di permukaan jalan. Kedua, melindungi lapisan perkerasan dan tanah dasar. Ketiga, menjaga stabilitas badan dan bahu jalan. Keempat, meningkatkan keselamatan dan kenyamanan lalu lintas. Kelima, memperpanjang umur rencana jalan. Jadi kesimpulannya yaitu pemanfaatan drainase dalam infrastruktur jalan sangat penting untuk menjaga kinerja struktur jalan, keselamatan pengguna, dan umur pelayanan jalan.
Sistem drainase yang direncanakan secara baik dan dipelihara secara berkelanjutan akan meningkatkan kualitas dan ketahanan infrastruktur jalan dalam jangka panjang. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya.